Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusnia Budiarti dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning. Ya. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 5. Di pertemuan 5 kita masih membahas kelanjutan dari pertemuan 4 ya, tentang implementasi dari IRP. Nah, untuk pokok bahasan di pertemuan 5 ini, kita akan membahas tentang konversi sistem, lalu apa saja kesuksesan dari faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari implementasi IRP, dan apa saja mempengaruhi kegagalan dari implementasi IRP. Ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang konversi sistem. Nah, tujuan dari konversi sistem adalah menggantikan sistem yang lama menjadi sistem yang baru, di mana sistem yang baru harus lebih baik ya, daripada sistem yang lama. Selain lebih baik, harus lebih user friendly ya, cara kerja dari sistemnya lebih efisien ya. Jadi dia akan memperbaiki masalah di sistem yang lama. Lalu metode umum dari konversi sistem ini ada 4. Yang pertama adalah sistem paralel, yang kedua adalah sistem direct cutover, yang ketiga violet approach, ya, yang keempat sistem phase-in method. Nah, apa itu sistem paralel? Di mana sistem paralel yaitu mengoperasikan sistem yang baru dengan sistem yang lama secara bersamaan, ya, pada suatu saat yang ditentukan. Nah, setiap hasil dari proses yang dilakukan akan dievaluasi, lalu apabila di sistem yang baru lebih baik dari sistem yang lama, maka bisa dilakukan implementasi IRP sistemnya ke sistem yang baru, gitu. Nah, kelebihan dari sistem paralel adalah satu, memungkinkan pengecekan data pada sistem yang lama karena dilakukan secara bersamaan ya, jadi bisa dilakukan apakah datanya sama atau tidak antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Lalu yang kedua adalah menambahkan rasa aman bagi pengguna. Kenapa? Karena pengguna akan merasa bahwa ketika dia menggunakan sistem yang baru, dia memiliki backup di sistem yang lama, gitu ya, karena dikerjakan secara bersamaan. Nah, kekurangannya adalah biayanya relatif besar. Ya. Kenapa? Karena tenaga kerjanya menjadi 2 kali lipat, yaitu tenaga kerja untuk sistem yang lama dan tenaga kerja untuk sistem yang baru. Lalu tidak mudah membandingkan kualitas hasil output sistem yang baru terhadap sistem yang lama dalam uji coba yang singkat, gitu ya. Nah, yang keempat, sistem baru langsung digunakan untuk menggantikan sistem lama, ya, pada suatu saat atau periode yang telah ditentukan. Nah, ini kekurangan daripada sistem paralel. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem direct cutover, di mana sistem konversi direct cutover dilakukan dengan persyaratan yang pertama telah dilakukan pengetesan sistem secara ekstensif, jadi sistem sudah diuji coba terlebih dahulu secara benar, gitu ya. Yang kedua adalah adanya toleransi terhadap waktu tunggu atau time delay. Yang ketiga, pengguna dipaksa harus menggunakan sistem yang baru. Jadi langsung nih, begitu sistem sudah selesai diuji coba, dia langsung diimplementasikan. Nah, itu disebutnya dengan sistem direct cutover. Nah, apa saja risiko yang bisa ditimbulkan dengan model konversi sistem direct cutover ini? Nah, yang pertama adalah delay yang lama berakibat makin banyak kesalahan. Ya. Yang kedua, pengguna menggunakan sistem yang belum dikenal. Jadi akan sangat sulit, pasti akan terjadi banyak kesalahan, gitu ya. Yang ketiga, pengguna tidak berkesempatan membandingkan antara sistem yang lama terhadap sistem yang baru. Kenapa? Karena langsung cutover. Jadi langsung terapin nih sistem yang baru, sistem yang lama langsung di off, gitu ya. Jika nggak boleh digunakan lagi, gitu. Nah, berikutnya adalah sistem pilot approach. Nah, di mana strategi dari konversi IRP sistem pilot approach ini dilakukan terhadap beberapa sistem yang memiliki yang ada di beberapa lokasi, gitu ya. Misalkan sistem bank, sistem franchise, restoran, supermarket, dan lain-lain. Nah, di mana ketika sistem yang tersebut banyak, gitu ya, dalam suatu perusahaan, misalkan franchise deh, franchise ini kan banyak lokasi, gitu ya. Nah, sistem konversinya atau konversi sistemnya dilakukan di satu cabang terlebih dahulu, gitu. Nanti kalau misalkan di satu cabang ini sudah
dijalankan sistemnya dan sistemnya hasilnya memuaskan, maka baru didistribusi ke cabang yang lain gitu ya. Nah, itu sistem pilot approach. Jadi dari banyak cabang gitu ya, hanya satu cabang nih dijadikan pilot project untuk konversi sistemnya. Kalau memang hasilnya memuaskan, baru digunakan di sistem yang lain. Nah, berikutnya adalah sistem phase-in method, di mana sistem strategi konversi ini menggabungkan dua approach. Yang pertama adalah approach paralel tadi, yang kedua adalah direct cutover. Jadi yang digabungkan adalah paralel dan direct cutover, di mana saat awal dilakukan parallel run, selanjutnya pada pertengahan periode secara bertahap sistem lama digantikan sistem yang baru. Nah, ini jadi konversi sistem ERP ya, untuk implementasi ERP. Jadi ada paralel, direct cutover, lalu pilot approach, dan phase-in method. Di mana keuntungan dari sistem phase-in method ini yaitu pengguna terlibat dalam konversi, yang kedua dapat mendeteksi bila terjadi kesalahan sistem ataupun data. Nah, kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Ya, yang kedua, apabila sistemnya besar, strategi ini akan sulit dilakukan. Ya. Nah, apa saja mempengaruhi kesuksesan dari implementasi ERP. Nah, yang pertama adalah user focus dan teknologi fokus, yang kedua tata kelola dan alokasi SDM, yang ketiga dukungan vendor, konsultan, yang keempat adalah pelatihan. Ya. Nah, yang pertama user focus pada versus teknologi fokus. Jadi di user focus, implementasi sistem ERP untuk mendukung proses bisnis user. Jadi pada saat implementasi ERP, fokusnya adalah memudahkan si bisnis user. Gitu. Sedangkan kalau teknologi fokus bahwa implementasi ERP ini diperlukan karena memang teknologinya sudah baru, gitu ya. Jadi teknologi yang lama itu sudah tidak bisa mengcover pekerjaan misalkan, ya, atau proses. Ya. Jadi proses yang lebih kompleks sehingga memungkinkan terjadinya perubahan proses bisnis user. Ya. Yang ketiga, sebaiknya sistem ERP fokus pada kebutuhan user, fokus teknologi dapat dipertimbangkan setelah fokus user selesai. Gitu. Jadi kita nggak bisa paksain nih suatu perusahaan harus mengimplementasikan teknologi sementara usernya belum siap. Jadi sebaiknya fokus dulu ke user dulu. Nah, bagaimana memudahkan pekerjaan si user. Ya. Nah, yang kedua adalah kelola dan alokasi SDM. Di mana implementasi ERP seperti yang kita bahas di minggu lalu gitu ya, bisa sukses apabila ada komitmen dari top level manajemen untuk menerapkan sistem ERP. Ya. Yang terlibat dalam implementasi ERP harus orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing gitu ya. Kenapa? Ya kalau misalkan tidak berpengalaman, otomatis akan sulit menggunakan sistem ERP-nya. Nah, yang ketiga, tim yang ideal melibatkan user, spesialis TI, dan perusahaan. Orang-orang dapat bekerja antar departemen dan memahami proses bisnis dengan baik. Gitu ya. Jadi nanti bagian pengalokasian untuk sistem ERP ini, pengalokasian SDM-nya ya harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah dukungan vendor dan konsultan, di mana pada saat mengimplementasikan ERP gitu ya, perusahaan ya harus memiliki kendali utama atas vendor dan jasa konsultasi ERP. Jadi kalau misalkan tiba-tiba vendornya pada saat implementasi ERP belum selesai gitu ya, tengah jalan vendornya sudah menghilang atau misalkan sudah tidak mau gitu ya memperbaiki sistem yang baru gitu, sistem yang sedang dijalankan gitu. Jadi memang harus perusahaan memiliki kendali gitu ya. Biasanya kan kalau suatu perusahaan itu ingin mengimplementasikan itu ada kontrak ya dengan vendor. Nah, itu yang bisa dijadikan kendali utama pada vendor. Nah, yang kedua adalah penggunaan konsultan secara menyeluruh perlu dihindari karena berarti konsultan akan masuk terlalu jauh dalam bisnis perusahaan ya. Jadi walaupun kita menggunakan vendor gitu ya atau
konsultan pada sistem ERP kita gitu. Tapi tetap suatu perusahaan itu harus memiliki divisi tersendiri untuk menghandle sistem ERP gitu. Karena apa? Kita tidak bisa bergantung 100% pada vendor. Kenapa? Karena nanti ada permasalahan terhadap vendor, nah bisnis kita juga akan terpengaruh gitu ya. Jadi harus dihindari untuk terlibat secara menyeluruh. Nah, yang keempat untuk proses implementasi ERP adalah pelatihan. Ya, kenapa? Karena memang sangat penting ketika menerapkan sistem yang baru, maka harus ada pelatihan bagi sumber daya manusia di suatu perusahaan tersebut. Nah, pelatihan yang buruk itu adalah salah satu faktor besar gagalnya implementasi. Kenapa? Karena ya usernya nggak bisa pakai sistem gitu, makanya harus diberi pelatihan. Kalau pelatihannya nggak benar ya pasti akan gagal implementasinya gitu ya. Beberapa kegagalan yang berhubungan dengan pelatihan, yang pertama adalah memberikan pelatihan karyawan pada software tertentu tanpa memperhatikan proses bisnisnya. Jadi diberikan nih software ERP gitu ya, diperhatikan nih apakah proses bisnis yang dijalankan pada software tersebut benar atau tidak. Yang kedua, memusatkan perintah pada urutan eksekusi tanpa memberikan penjelasan kenapa ada urutan tersebut. Ya. Jadi ya tadi proses itu harus secara berurutan. Kalau misalkan nggak berurutan, ya bisa jadi gagal gitu ya implementasi ERP-nya. Contoh yang di pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah, pertemuan kedua kita akan membahas tentang modul sales gitu ya. Ketika belum ada persetujuan ya maka akan error. Kenapa ada urutan tersebut? Ya harus ada persetujuan dulu supaya bisa dikirim gitu ya, bisa dibayar. Atau harus ada persetujuan ACC atas invoice-nya baru bisa di-input seperti itu. Nah, itu urutan. Kenapa harus ada urutan itu harus tahu gitu ya. Nah, yang ketiga menyingkat waktu pelatihan. Nah, yang keempat menyelesaikan masalah dengan cara sistem lama tanpa mencari penyelesaian dengan sistem yang baru. Kenapa? Karena biasanya antar sistem yang lama dan sistem yang baru itu hampir mirip, cuman ada beberapa proses yang disingkat di sistem yang baru. Nah, itu harus tahu nih, kenapa di sistem yang lama harus ini, ternyata kenapa di sistem yang baru tidak harus dilakukan. Nah, seperti itu. Ya. Contohnya kayak ACC gitu kan. Kalau di sistem yang lama kan harus menemui manajer dulu, baru ACC dapat ACC gitu ya. Kalau sistem yang baru kan kita nggak perlu nemuin manajer gitu ya. Jadi langsung aja input di sistem, nanti kita tinggal lihat status dari pengajuan kita apakah sudah di ACC atau belum. Nah itu dia menyelesaikan masalah dengan cara sistem yang lama tanpa mencari penyelesaian dengan sistem yang baru. Nah berikutnya adalah beberapa masalah lain yang mencakup keberagaman user ya, kompleksitas sistem, keberagaman metode pelatihan, dan lain-lain. Beberapa vendor mengantisipasi dengan menyediakan pelatihan yang fleksibel. Ya, misalkan vendor ini memberikan pelatihannya via berbasis web, gitu ya, virtual learning web based ya. Jadi pembelajaran secara virtual berbasis web. Lalu atau misalkan pelatihan computer based ya, berbasis komputer, atau misalkan vendor ini memberikan video tutorial gitu ya, atau buku manual book yang bisa dipelajari gitu ya, atau pop-up help screen. Jadi menyediakan knowledge management system pada sistem ERP-nya. Jadi ketika user ada kesulitan, dia tinggal masuk ke layar help. Jadi kita cari masalahnya apa. Nah, itu namanya pop help screen gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kegagalan ERP biasanya disebabkan yang pertama integrasi sistemnya gagal, yang kedua tidak ada kesesuaian antara personil, proses, dan teknologi. Jadi personilnya belum bisa menjalankan prosesnya, tidak mengerti dengan teknologinya, gitu, dan lain-lain. Ya. Nah, peluang kegagalan apa yang perlu diantisipasi pada saat pengimplementasian ERP? Yang pertama adalah usernya kurang terlatih, ya tadi ya, pelatihannya setengah-setengah atau pelatihannya tidak selesai, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tidak memahami bagaimana aplikasi enterprise dapat mengubah bisnis.
dan tidak bisa mengikuti disiplin ilmu baru. Ya. Lalu user belum sepenuhnya menyadari setiap tindakan mereka pada sistem berpengaruh pada operasional perusahaan. Ya. Yang keempat, hasil pelatihan yang kurang sesuai sehingga terjadi ketimpangan ketika training dan implementasi. Ya. Jadi mungkin ketika pelatihan usernya udah bosen nih, jadi tidak memperhatikan. Nah, pada saat implementasi ke sistem, usernya belum mengerti secara penuh terhadap bagaimana sistem itu berjalan. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah beberapa vendor sudah menyediakan antisipasi strategi untuk mencapai tujuan ideal ERP, ya, meningkatkan proses integrasi internal dan konektivitas eksternal, di mana vendor membuat produknya lebih fleksibel dan lebih mudah diimplementasikan. Misalkan sudah ada strategi bisnis komponennya, atau ERP-nya berbasis web, atau ERP-nya berbentuk modular, desktop gitu ya, ada modul-modulnya seperti itu. Waktu dan biaya implementasinya melebihi anggaran, ini juga perlu diperhatikan. Nah, biasanya gagal di biaya ya. Nah, implementation tidak dilakukan dengan baik. Ya. Strategi operasi tidak berjalan sejalan dengan bisnis prosesnya, orang-orang tidak disiapkan untuk menerima atau beroperasi dengan sistem yang baru, lalu kurangnya edukasi dalam tahap implementasi, ya, sehingga memperlambat proses bisnis. Nah, ini peluang kegagalan yang perlu diantisipasi. Oke, itu saja materi pertemuan 5 IRP karena lanjutan dari pertemuan keempat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.